Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Halaman 34, hadis nomor 75, masih melanjutkan tentang bab pembatal wudu. Kemarin sudah dibahas bahwa tidur tidak membatalkan wudu kecuali tidur yang dipastikan keluar kentut ya atau ngompol, maka itu batal wudu. Yang kedua, perempuan yang istihadah atau pendarahan. Minimalnya mereka berwudu setiap kali sholat. Tentunya pendarahan di luar haid dan nifas. Nanti ada pembahasan khusus seputar haid dan nifas. Wa an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an qala kuntu rajulan madzaan. Kata Ali, aku lelaki yang mudah keluar madzi. Madzi itu cairan yang keluar dari kelamin pria karena terangsang syahwat, keluar madzi. Fa amartul Miqdada, lalu aku memerintahkan Al-Miqdad an yas'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, Miqdad pun bertanya kepada beliau. Dalam riwayat lain dijelaskan kenapa Ali tidak bertanya langsung, karena malu. Posisi beliau kan sebagai menantu ya. Nanya kami toha, berarti gede syahwat gitu. Faqala, lalu Nabi menjawab, fihil wudu, padanya harus wudu. Muttafaqun alaihi wa lafdzu lil Bukhari. Jadi ini jadi dalil madzi itu membatalkan wudu. Dalam riwayat lain disebutkan wa ghsil dzakaroka, dan cuci juga zakarmu. Artinya madzi juga najis. Beda dengan mani. Kalau mani sperma tidak najis tapi wajib mandi. Kalau madzi ini muqaddimah dari mani, ini najis dan wajib wudu, tidak wajib mandi. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium salah seorang istrinya. Ini hadis disampaikan Aisyah kepada keponakannya Urwah. Urwah itu ulama. Urwah langsung nebak, cenah pasti bibi ya, cenah gitu. Susah doi. Masa Aisyah menceritakan Nabi mencium istri yang lain? Ya, pasti beliau sendiri. Jadi Nabi pernah mencium Aisyah, mengecup pipinya atau apanya, daerah wajahnya. Tsumma kharaja ila shalah, kemudian beliau keluar menuju sholat ke masjid. Walam yatawaddo, dan tidak berwudu lagi. Ini hadis dinilai dhaif oleh Imam Bukhari, tapi dhaif dalam standar beliau ya. Dalam standar yang lain ini hadis sahih. Artinya bahwa mencium istri, bersentuhan dengan istri itu tidak membatalkan wudu. Nah, bagi mazhab Syafi'i ini dinilai dhaif. Karena dhaif kembali ke dalil yang umum. Dalil yang umum di surat
Al-Maidah juga An-Nisa, aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa diterjemahkan kalian menyentuh istri, apalagi menyentuh perempuan lain, ya, ini ada oraka, terkecuali kalau tidak disengaja. Menyentuh istri maka harus wudu, dan kalau tidak menemukan air falam tajidu ma'an fatayammamu, cukup dengan tayamum menggunakan tanah, ya, tanah yang bersih. Tapi bagi kami ini hadis sahih, dan itu jadi dalil bahwa mencium istri tidak membatalkan wudu. Bagaimana kalau mencium istri itu kemudian keluar madhi? Nah, bukan karena mencium istrinya, tapi karena keluar madhinya. Jadi batalnya itu bukan karena mencium istrinya. Sakirana jika Ali emahnya babari keluar madhi, dek sholat mah toh nyakatan istri, ya, ke bisi batal deui. Kemudian hadis berikutnya nomor 77, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum, jika merasakan salah seorang di antara kalian, fi batnihi, pada perutnya, syai'an, sesuatu, fa ashkala alaihi, lalu membingungkan dia, akhraja, bukan akhraja, akhraja minhu syai'un amla, apakah ada sesuatu yang keluar darinya atau tidak, maksudnya kentut. Berarti yang merasakan sesuatu dalam perutnya ini masuk angin, ya, dar-der-dor pan teu enak hayang teh dihitutkeun, tapi kadang dikentutkan juga susah. Nah, ini gimana nih, batal atau tidak? Fala yakhrujanna, bukan fala yakhrujunna, fala yakhrujanna minal masjid. Maka jangan sekali-kali ia keluar dari masjid, maksudnya jangan membatalkan sholatnya, hatta yasma'a sautan, sampai mendengar suara, au yajidarihan, atau mencium bau kentut. Akhrajahu Muslim, ya. Ini jadi dalil bahwa masuk angin itu tidak batal wudu. Batal wudu itu kalau sudah jelas keluar angin, ya, kentut. Kalau masih ragu berarti belum batal. Kalau sudah pasti keluar kentut itu baru batal. Ini jadi dalil dari kaidah al yakin la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak boleh terganggu oleh ragu. Kita yakin nih masih punya wudu, kan asalnya juga sudah punya wudu, cuma ragu nih ini keluar angin atau tidak, maka sudah pegang yang yakin sampai datang yang yakin berikutnya, yaitu terdengar suara atau mencium bau. Ini mah terdengar suara tidak, mencium bau tidak, cuma terasa, ya, dari dubur keluar, ya itu maksudnya mendengar suara itu, merasakan suara, ya. Jadi yasma sautan itu terjemah luasnya merasakan suara keluar dari lubang dubur. Nah itu berarti udah kentut, ya, batal. Ini jadi dalil bahwa yang membatalkan itu adalah kentutnya, ya. Kemudian hadis berikutnya tentang menyentuh zakar. Yang pertama dari Tolak bin Ali radhiyallahu anhu qol, wan pareman kipas. Wa an Talq bin Ali radhiyallahu an qala rajulun masastu dzakari au qala ar-rajulu yamassu dzakaru fis shalah alaihi al-wudu. Ada seseorang yang berkata, aku menyentuh dzakarku ketika sholat,
apakah harus wudu lagi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak perlu. Innama huwa bad'atun minka, karena itu bagian anggota badan dari tubuhmu. Jadi menyentuh dakar sama dengan menyentuh tangan, sama dengan menyentuh pipi. Kagaro pipi batal enggak? Enggak gitu. Tapi dalam hadis yang lain dari Busrah binti Sofwan radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh zakarnya maka hendaklah dia wudu. Ini komentar ulama terbagi dua ya. Kalau Ibnul Madini tadi nomor 78 menilai ini hadis tolak yang menyatakan tidak perlu wudu ini lebih kuat. Tapi kalau Imam Bukhari menilai hadis Busrah binti Sofwan yang menyatakan harus wudu ini lebih kuat. Dan itu sesuatu yang normal Pak dalam ilmu hadis. Contoh, kalau saya tanyakan begini, lebih bagus mana, Ustaz Abdul Somad atau Ustaz Adi Hidayat? Soknya tergantung ya follower mana ya. Kadang tidak bisa dibedakan ya, dua-duanya sama, tapi mungkin Bapak, jadi kalau ditanyakan ke MUI ini bagus mana nih, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat misalnya, atau Pak Kiai Quraisy Shihab atau Pak Kiai Ma'ruf Amin ya, itu tergantung perspektifnya kan. Tapi dua-duanya sahih. Cuma kalau bagi Imam Bukhari lebih baik menyentuh dakar itu wudu. Kalau Ibnu Madini ini gurunya Imam Bukhari, menurut beliau lebih baik tidak wudu ya. Ada jalan tengah yang diambil oleh para ulama, tergantung menyentuh dakarnya. Kalau menyentuh dakarnya menyentuh biasa, contoh misalkan gatal biasa, seperti tadi jawabannya seperti menyentuh tangan ya, menyentuh pipi, enggak usah wudu. Tapi kalau menyentuhnya di luar biasa ya, ada hasrat, ada syahwat, maka ini sebaiknya wudu karena akan mengganggu kehusuan sholat ya. Wudu lagi, lebih tenang lagi, menurunkan lagi syahwatnya. Termasuk kalau menyentuhnya luar biasa kan dikhawatirkan keluar madhi ya, oleh karena, atau kalau tidak madhi wadi ya, air kencing yang tersisa itu, maka dari itu harus wudu ya. Maka jawabannya, Pak Ustadz, apakah menyentuh dakar itu membatalkan wudu? Jawabannya tergantung model menyentuhnya ya. Kalau menyentuhnya biasa-biasa kayak gatal maka tidak batal wudu. Kalau menyentuhnya di luar kebiasaan, ada sesuatu yang aneh, maka itu harus wudu lagi. Kemudian hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, man asabahu qai'un, siapa yang muntah, au ru'afun, atau mimisan, sariawan, keluar darah dari hidung ya, kalau muntah kan dari mulut, au qolasun, atau keluar sesuatu dari tenggorokan. Kalau muntah apa dari dalam ya, bahkan dari dalam. Kalau kolas mah dari sini, kaselak terus keluar lagi gitu. Kalau muntah mah dari sini ya, keluar ya, kayak ya orang yang muntaber. Au madhyun, atau mengeluarkan madhi, fal yatawaddo, maka hendaklah dia wudu. Tsummal yabni ala sholatihi, kemudian sambungkanlah
sisa salatnya, wa huwa fi dzalika la yatakallam, dan dia pada saat itu tidak perlu, asal dia pada saat itu tidak berbicara. Jadi contoh, kalau saya sedang sholat baru 2 rakaat keluar sariawan, pan darah itu kotor ya, harus dibersihkan. Udah wudu kemudian lanjut lagi ke rakaat ketiga. Nah, tapi ini hadisnya doif. Doif dalam hal menyambung sholatnya lagi. Kalau batal wudu, otomatis batal juga sholatnya. Nah, ini kelemahannya itu. Jadi seharusnya kalau ini perintahnya harus wudu, berarti sholatnya dimulai lagi. Ya. Dan ini yang 4 ini semuanya kotor. Kotor itu harus dibersihkan. Dan kotor itu ini ada unsur najisnya, maka dari itu harus wudu. Muntah itu kan kotor ya, dari dalam, ada hadisnya. Orang yang menarik lagi pemberian ibarat anjing yang memuntahkan muntahannya kemudian menjilati muntahannya, kan jijik kan. Terus darah juga sama ya, ini najis. Kemudian ini muntah dari tenggorokan sama kotor kan. Kemudian madhi tadi sudah dibahas. Ini semuanya kalau terjadi ke kita, maka berhenti dulu sholatnya, bersihan, wudu, dan balik lagi sholat ya. Tapi tidak termasuk ingus dan dahak ya. Bagaimana? Atau itu mah ada hadisnya kan, kata Nabi, siapa yang membuang ingus atau membuang dahak ketika sholat, jangan ke depan, jangan ke kanan, tapi ke kiri, ke bawah kaki. Karena zaman Nabi lantai masjid itu tanah. Ayeuna sok cobaan gitu, wah di sisulannya ku bapak marbot corok cina gitu. Tapi hadis itu menunjukkan berarti ketika sholat yang sering buang dahak boleh dan tidak membatalkan sholat gitu. Jadi seandainya nggak kuatnya pilek, keluar dulu, masuk lagi nggak apa-apa ya. Jangan dipraktekkan hadis yang tadi, ini fiqhul waq, ini fikih kontekstual. Nah kata Nabi juga harus ke kiri, ke bawah kaki, nyingsring, gesek-gesek diomongin. Itu tidak kontekstual ya fikihnya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu an anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atawaddau min luhumil ghanam, apakah saya harus wudu karena sudah makan daging kambing? Qala, kata Nabi, in syi'ta, jika kamu mau silakan wudu, kalaupun tidak wudu tidak apa-apa. Berarti makan daging kambing itu tidak membatalkan wudu. Qala atawaddau min luhumil ibil, apakah saya harus wudu sesudah makan daging unta? Kata Nabi, na'am, iya. Ini hadisnya sahih Muslim, menunjukkan makan daging unta itu membatalkan wudu, titik. Ini mah wahyu, ini mah ya, jangan banyak bertanya gitu. Untungnya diurang teh daging unta banyak. Kalau daging kambing enggak, daging sapi enggak. Nah, pertanyaan apa hikmahnya sampai dibedakan? Ini yang sudah sering kita bahas. Karena unta itu punya sifat liar. Makanya kata Nabi, hafalan Quran seseorang itu liar, lingas, lebih lingas daripada unta, ya kan? Unta teh lingas, balanga saeutik kabur unta, ya. Tapi hafalan Quran kita lebih lingas tibatan unta. Unta saja harus dijaga,
masa hafalan Quran tidak dijaga? Begitu maksud Nabi teh. Jangan bilang aku lupa lagi, kata Nabi yang jelas itu orang malas. Ya. Da kabeh ge lupa lagi, Nabi ge lupa lagi, keureuh we gitu. Jadi kalau bapak ibu ngapalkeun Quran lupa lagi lalu berhenti ngedul teh, da kabeh oge malah teu poho deui. Abdi wae ge Pak nya anom kene geus apal aya we hilap deui. Ya. Kamu bapak teu sepuh. Sanes santri deh gitu. Saya aja yang santri. Menghafal Quran 30 juz. Aya we nu hilap deui murojaah. Ya. Tapi kalau kambing tidak liar, maka dari itu ada perbedaan ya. Sesudah makan daging unta itu harus wudu. Termasuk larangan sholat di tempat parkir unta. Nggak boleh. Kalau di tempat parkir kambing atau minum ngariung kambing boleh. Di tempat penggembalaan kan ada kambing yang ngariung tadi sana sholat boleh. Tapi kalau di tempat yang di sana berkerumun unta nggak boleh. Kenapa? Karena kata para ulama tadi unta itu lingas, nanti sholat mal khusyuk. Tapi kalau kambing itu aman. Ya. Jadi ini bagi bapak-bapak yang nanti umroh ya, ibadah haji jangan lupa udah makan daging unta, wudu. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayyitan falyatawaddo. Siapa yang memandikan mayit hendaklah mandi. Wa man hamalahu falyatawaddo. Dan siapa yang menggotongnya maka dia harus wudu. Kata Imam Ahmad tidak ada yang sahih dalam tema ini satu hadis pun. Tapi ini hadis hasan. Dan perintahnya bukan wajib, Pak. Perintahnya perintah sunat. Karena nanti dijelaskan dalam hadis lain kata Nabi, saudara kalian meninggal itu dalam keadaan suci, matak lagi di mandian. Kalau di mandian kan berarti suci. Siapa yang mau wudu silakan. Siapa yang tidak juga nggak apa-apa. Tapi saya dapat info dari dokter, kalau sudah memandikan mayit itu bagusnya mandi. Karena punten mayit itu sumber bakteri, ya bakteri pengurai, ya penyakit juga. Maka bagusnya mandi, minimal wudu, ya termasuk yang menggotongnya, ya. Ini bukan masalah covid tidak covid, ya pokoknya kalau ada yang meninggal kita menggotongnya minimal wudu. Dan kalau kita memandikannya bagusnya mandi, minimalnya wudu. Jangan beralasan cenah can punya batal, itu lebih baik begitu ya, untuk mensterilkan tubuh kita dari bakteri-bakteri yang diduga membahayakan. Jadi sekali lagi perintah di sini tidak wajib, hanya sunat. Bukan berarti yang memandikan mayit, yang menggotong mayit otomatis batal wudunya, tidak. Ya. Kemudian dari Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu an, anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazmin, dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Hazm, ini kakeknya, kakek Abdullah bin Abi Bakar. Di sana tertulis an la yamassal Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali yang suci. Rawahu Malikun mursalan, Imam Malik meriwayatkannya secara mursal. Mursal itu karena tadi ya, ini surat ditemukan Abdullah bin Abi Bakar. Surat Rasul, Abdullah bin Abi Bakar nggak ketemu dengan Rasul. Cuma surat itu disepakati memang surat Rasul kepada kakeknya. Abdullah bin Abu Bakar nggak ketemu kakeknya, nggak ketemu Rasul. Nah di sini mursal. Mursal itu terputus,
Ya. Para ulama sudah bikin kaidah, tidak semua hadis mursal otomatis dhaif. Kalau ada indikator yang jelas ketersambungannya, sahih. Dan saya tidak menemukan satu ulama hadis pun yang mendhaifkan hadis ini. Ya, kecuali ulama Indonesia kesininya, nggak usah saya sebutkan. Ya. Tapi ulama-ulama lain termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad menilai meskipun ini terputus, Abdullah bin Abu Bakar nggak pernah ketemu Nabi, nggak pernah ketemu kakeknya, tapi dari surat mah abadi itu bisa diarsipkan. Ya, persis saya ini, bapak-bapak pegang Bulughul Maram, ini kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar, meski saya belum pernah ketemu dengan Ibnu Hajar. Bapak juga kan nggak pernah ketemu, kan nggak sejaman. Ya, apakah berarti kita membahas Bulughul Maram di sini tidak valid? Kan banyak saksinya bahwa ini betul kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar. Banyak saksi kata Imam Syafi'i bahwa surat itu surat Rasul untuk kakeknya yang saat itu bertugas di daerah Syam. Ya. Isi surat itu panjang, menjelaskan tentang hukum diat. Diat itu hukum ganti rugi. Ganti rugi membunuh tidak sengaja, mencederai. Itu nanti dibahas hadisnya di bab diat, ya, di Bulughul Maram. Nah, di bagian akhirnya ada ini juga, jangan ada yang menyentuh Quran kecuali yang suci. Quran yang dimaksud sepakat para ulama mushaf, Quran yang tertulis yang 30 juz. Karena kalau yang sedikit itu banyak dibawa oleh para sahabat ke Raja Heraklius, ya, Kaisar Heraklius, Kaisar Romawi, ke Kisra Persia. Itu kan dibawa mustahil terus dalam keadaan wudu, ya, aya batalna. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau di sini ada ayat Quran kan? Ada, tapi bukan mushaf Quran. Di buletin, di majalah, di buku ada ayat Quran, ada, tapi bukan mushaf Quran. Mushaf Quran itu yang utuh 30 juz. Kemudian tohirun di sini ada dua makna. Ada tohirun di sini adalah suci dari najis kemusyrikan, berarti orang Islam. Tapi makna yang lebih jelas, yang lebih dohir, suci itu ya suci dari hadas, suci dari najis. Ya, jadi kita nggak boleh menyentuh Quran kecuali dalam keadaan suci, dalam artian punya wudu. Bagaimana kalau dalam HP? HP itu ibarat lemari. Di sana ada TV, di sana ada buku, di sana ada koran, ya, di sana ada Quran. Nyabak lemari batal dosa henteu. Teu nyabak lemari nama, mun nyabak Quran nggak boleh. Gitu. Kayak tas yang di sana semua ada. Aya odol meureun abdi mah sikat gigi, nya ada buku, ada HP, ada charger, ya. Apakah menyentuh tasnya kemudian batal, haram? Kalau tidak punya wudu ya tidak. Yang gak boleh itu menyentuh mushafnya. Maka HP pun demikian. Haram itu ketika dibuka Qur'annya. Kalau tidak dibuka berarti sedang disimpan. Itu fikih ini nggak ada di zaman Nabi karena HP-nya nggak ada. Ya. Ini fikih kita, ya. Jadi kalau tidak sedang buka Quran berarti tidak sedang dibawa, ya, atau tidak sedang dipakai, sedang ada di alam mana, ya. Baru ketika dibuka, nah itu jadi Quran. Soalnya saya kemarin juga ditanya, Ustadz, cenah katanya nggak boleh bawa HP ke toilet, kan di toilet ada Quran, ya, ada hadis. Ya, saya bilang berarti nggak boleh dibawa ke masjid. Di HP ada perzinahan, ada prostitusi, ya kan? Film-film porno ada di HP? Aya, ngan piraku dibuka aku bapak. Begitu. Berarti HP nggak boleh masuk masjid, ya. Di sini ada prostitusi, di sini ada mabuk-mabukan.
Ya kalau nggak dibuka berarti sedang disimpan di alam mana, nggak dibawa sama kita. Itu fikih kita nih ya seputar HP. Jadi kalau begitu berarti ini kepala nggak boleh masuk toilet. Di sini ada Quran 30 juz. Asal nggak dibaca, gitu kan? Ya, yang jadi dosa itu dibaca, maca Quran di toilet, kabina-bina teh sopan. Ayo kalau dibawa mah nggak apa-apa, ya. Jadi HP juga sama, masa di toilet sedang buang air besar ngaji Quran pakai HP, jangan, ya. Harus dijauhkan dari hal-hal yang kotor, yang najis. Gitu ya. Jadi tinggal nanti pertanyaannya bagaimana bagi ibu-ibu yang sedang haid. Para ulama menjelaskan yang haram itu menyentuhnya. Kalau membacanya enggak. Ada memang yang ekstrim mengharamkan, tapi ada yang sebatas menyebut makruh. Kesininya makruh pun karena lebih baik menghafal Quran itu terus, maka nggak apa-apa asal jangan menyentuh. Ada juga fatwa dari Syekh bin Baz, nggak apa-apa asal pakai sarung tangan, tidak langsung menyentuh, atau ininya pakai cover, ya, tidak langsung menyentuh. Nah itu silakan, fikih ya, fikih berkembang diambil yang mudah. Dan saya pribadi mengajarkan demikian ke santri-santri. Sebaiknya kamu kalau mau pegang Quran pakai sarung tangan, atau kamu ngajinya udah ya audio saja, setel ya, ngabandungan, ngajinya tidak menyentuh mushaf. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah dalam setiap waktunya. Ini fikihnya, kata Aisyah, berarti Nabi kan setiap saat dzikir dan mustahil setiap saat dalam keadaan wudu. Maka dari itu boleh dzikir tidak dalam keadaan wudu meski statusnya makruh, sebaiknya tetap wudu. Nanti kita jelaskan lagi, sudah ada biar jelas. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan dulu hadis yang tadi, hadis tentang pembatal wudu, halaman 38. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah di setiap kesempatannya. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa berzikir itu mau sedang dalam keadaan wudu atau tidak disunahkan. Nanti dalam kaitannya dengan Al-Quran, kata Imam An-Nawawi, zikir itu sebatas di dalam hati boleh. Tapi kalau sampai menyentuh mushaf, jangan. Kalau Ibnu Hajar ditambah lagi, bukan sebatas dalam hati, dibaca pun dengan suara nyaring, suara keras, itu boleh, asal jangan sampai menyentuh mushaf kalau tidak punya wudu. Termasuk yang junub juga demikian. Kemudian hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama, pernah berbekam, wa shalla, dan salat, walam yatawaddo, dan tidak berwudu lagi. Ini jadi dalil bahwa bekam itu tidak membatalkan wudu, ya. Kemudian hadis berikutnya nomor 86, wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ainu wika usahi
mata itu pengikat dubur. Fa idza namatil ainani istatlaqal wika. Apabila mata tidur, lepaslah pengikat itu. Berarti kalau mata tidur dubur pasti keluar kentut gitu. Maka dari itu dalam hadis berikutnya Nabi menambahkan, waman nama falyatawaddo. Siapa yang tidur maka hendaklah berwudu. Kemudian itu ada penjelasannya, yang intinya di bagian akhir disebutkan wa fi kilal isnadaini dha'fun. Pada kedua-dua sanadnya doif. Baik yang hanya sebatas menyebutkan terlepaslah ikatan itu, atau hadis yang menyatakan dengan tambahan siapa yang tidur hendaklah wudu, dua-duanya doif. Hadis yang sahih sudah kita bahas di awal, wudu tidak membatalkan tidur. Buktinya sahabat sesudah tidur mereka sholat isya tanpa berwudu lagi. Kemudian di hadis Ibnu Abbas riwayat Abu Dawud berikutnya, innamal wudu'u ala man nama muttaji'an. Wudu itu bagi yang tidurnya berbaring. Ini juga sama wa fi isnadi dha'fun aidon, dhaif juga. Jadi dalil-dalil yang menyatakan bahwa tidur sambil berbaring itu otomatis batal, hadisnya dhaif. Kembali ke dalil yang sahih, sahabat pernah wudu, kemudian pernah tidur, kemudian sholat tanpa berwudu lagi. Berarti tidur tidak membatalkan wudu. Dan kembali ke dalil yang umum bahwa tidur itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu adalah kentutnya. Termasuk di hadis yang dhaif ini. Ya, di hadis dhaif ini kan tidak menginformasikan tidur batal wudu. Cuma tidur itu kemungkinan besar kentut. Maka dari itu batal wudu. Berarti batal wudunya bukan karena tidur, tapi karena kentutnya. Dan kembali ke dalil yang tadi, kalau ragu itu jangan mempengaruhi yakin. Kalau kita yakinnya yang tahu terakhirnya punya wudu, ya udah. Ya, kecuali kalau ada yakin yang baru lagi, terasa kentutnya, terdengar suaranya, atau ada bau kentutnya, nah itu berarti batal jelas. Ya. Maka dari itu di hadis berikutnya Ibnu Abbas menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, ya'ti ahadakumus syaiton fi sholatihi. Setan akan mendatangi salah seorang di antara kalian dalam sholatnya. Fayanfuhu fi maq'adatihi. Lalu dia meniup di tempat duduknya. Fayukhayyalu ilaihi. Sampai dia melamun annahu ahdatsa, bahwasanya dia sudah batal, walam yuhdits, padahal belum batal. Fa idza wajada dzalik. Kalau seseorang merasakan demikian, suka ada kan orang itu yang selalu was-was. Aduh saya tuh udah batal enggak ya? Aduh saya tuh udah batal enggak? Nah ini orang yang merasakan demikian, fala yansharif, jangan berpaling, jangan berhenti, hatta yasma sautan aw yajidarihan, sehingga dia mendengar suara atau mencium bau. Ini menguatkan yang tadi, ya. Kalau kita ragu ini sudah kentut atau belum, berarti jangan keluar karena masih ragu. Nanti kalau sudah yakin kentutnya, maka baru batal. Waslu fi sahihain min hadits Abdullah bin Zaid, dalam riwayat Bukhari Muslim ini dari hadis Abdullah bin Zaid. Wali Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu nahwu, dalam riwayat Muslim ini dari Abu Hurairah. Walil Hakim an Abi Sa'idin marfu'an. Kalau riwayat Al-Hakim ini dari Abu Sa'id secara marfu. Idza jaa ahadakumus syaiton, apabila setan datang kepada salah seorang di antara kalian, faqala, lalu dia membisikkan dalam hati, innaka ahdatsta,
kamu sudah hadas. Dampaknya jol-jol ngalamun weh asa geus batal. Itu dari setan. Fal yakul, maka katakanlah dalam hati tentu saja kadzabta, bohong. Jadi kalau kita ragu kita sudah batal atau belum, yakinkan dalam hati belum, begitu. Ya. Ini sekali lagi hadis-hadis menguatkan bahwa yang membatalkan wudu itu bukan tidurnya, tapi kentutnya. Dan kentutnya ini kembali pada betul sudah yakin kentut atau masih ragu. Kalau masih ragu, ya berarti nggak batal. Kalau sudah betul yakin itu kentut, baru itu batal. Ya. Sekian yang bisa kita bahas pada tema pembatal wudu yang ada di Bulughul Maram ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya buka termin tanya jawab. Mangga bilih aya nu bade naroskeun. Mangga. Pami misalkan ieu Ustaz wudu teh aya batas waktosna teu? Atanapi biasa sarua kali salat misalkan di asar di ka isya gitu sakali wudu. Tidak ada batasan, ya. Mung asa aneh we ti asar dugi ka isya teu beser. Ya. Oh, asarna di akhir. Ya silakan selama belum batal, nggak ada batasan, ya, nggak ada batasan. Selama belum batal boleh tidak wudu lagi. Tapi memang ada anjuran memperbarui wudu, ya, biar segar. Saya juga tadi, saya kan alhamdulillah selalu dalam setiap waktu menjaga wudu, ya. Datang ke sini udah punya wudu, 5 menit lagi sebelum adzan, hoyong wudu deui we gitu, biar lebih segar, ya. Begitu. Mangga Pak Haji. Hadis 76. Mangga. Rasulullah mencium sebagian istrinya, kemudian keluar menunaikan salat tanpa berwudu. Berarti tidak batal wudunya. Kita kalau kita di luar itu sudah punya wudu, bersentuhan dengan wanita lain, apakah bisa Dari fikih hadis ini menunjukkan bahwa bersentuhan dengan perempuan itu tidak membatalkan wudu, baik istri sendiri atau istri yang lain. Cuma kalau sengaja dosa, gitu. Dosa itu tidak otomatis membatalkan wudu, ya. Kalau tidak sengaja tidak dosa dan tidak batal wudu. Kecuali tadi Pak Haji kembali ke perasaan, gara-gara antel dengan perempuan. Nah, ada perasaan yang berbeda, apalagi sampai keluar madhi. Nah, itu berarti batal wudunya bukan karena bersentuhannya, tapi karena keluar madhinya. Begitu. Mangga Pak Haji. Masih sama dengan pertanyaan tadi, tidak sengaja itu kan memang tidak bisa dihindari, apalagi waktu kita beribadah haji di Masjidil Haram yang berlalu. Nah sendiri waktu sholat Jumat atau ditabrak rombongan perempuan dari depan sampai terjengkang gitu. Enggak sengaja karena di halaman teman-teman di halaman tabrak ini kalau sholat di situ kan yang perempuan biasanya suka diusir sama askar itu. Ya. Salahnya perginya tabrak. Ya. Itu tadi yang kami tanyakan, bersentuhan dengan wanita bukan materinya itu membatalkan wudu apa tidak? Iya. Tapi saya sudah dijawab, kalau itu tidak disengaja tidak batal. Di Nahdiyin juga yang saya tahu, kalau kasusnya umroh, haji itu tidak batal, ya. Karena di luar kemampuan, kan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Terbayang tuh Pak, unggal antel wudu makaning cenah ka toilet ge jauh. Jadi
bagian dari yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tapi yaitu kalau di nahdiyin itu kan madzhab Syafi'i itu kembali ke dalil umum yang Al-Qur'an, aula mastumun nisa, menyentuh. Kalau Ibnu Abbas kan menafsirkan menyentuh di sana jima, ya, hubungan suami istri. Kalau Ibnu Mas'ud memahaminya bersentuhan biasa. Jadi ikhtilaf aula mastumun nisa itu sudah dari sahabatnya. Ada sahabat yang menilai itu batal itu karena jima, ada yang memahami kata Ibnu Mas'ud itu bersentuhan. Nah Imam Syafi'i itu kan hati-hati, ya sudah hati-hati, amannya kalau bersentuhan maka itu batal, ya. Terus saya baca penjelasan Ibnu Hajar, kan Aisyah pernah cari kaki Nabi di malam-malam itu, lalu menyentuh telapak kakinya. Nabi sedang sujud, Nabi kan tidak membatalkan sholatnya. Kata Ibnu Hajar, menyentuh kakinya tidak langsung ke kulitnya, mungkin di balik kain gitu. Ini tergantung fikihnya, ya. Kalau fikih madzhab Syafi'i memang begitu. Termasuk ini Nabi mencium istrinya, nah itu kan hadisnya dhaif gitu, ya. Jadi begini normal lah, ya, kecenderungan fikih seperti ini. Nah kebetulan kecenderungan fikih saya yang tadi saya jelaskan. Jadi hadis ini sahih, kemudian Aisyah yang menyentuh telapak kaki Nabi sahih. Sangat besar kemungkinan tidak ada kain. Jika sarung kan Nabi setengah betis, ya. Urang wae anu nepi ka mumuncangan ketika sujud menyingsat, ya. Ini celana kita kan kalau ketika sujud nyingsat. Jadi sangat besar kemungkinan tidak tertutup kain, menyentuh langsung. Tapi Nabi tidak membatalkan sholatnya. Kemudian kasus yang tadi, ya, ketika ibadah haji itu jangankan zaman sekarang, zaman dulu juga sama. Pas sedak-sedak, ya, sangat mungkin bersentuhan dan sebagainya. Itu tidak ada riwayat harus wudu lagi gitu. Maka dari itu bersentuhan dengan perempuan itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau sengaja nadoraka teman gitu. Satu lagi Ustaz, Mangga. tentang keluar darah dari anggota badan kan ibaratkan wudu. Bagaimana kalau kita punya luka yang belum sembuh, katakan itu setengah kering di bagian-bagian sendi, kita melakukan aktivitas sholat, mungkin dia lepas keluar darah. Iya. Jadi keluar darah itu kalau luka itu bagian dari darurat, ya, darurat. Dan Nabi memerintahkan agar dibalut. Jadi darahnya tidak berceceran. Itu bagian dari kedaruratan. Tapi kalau luka yang darah yang keluar itu mengotori, harus dibersihkan dan kemudian wudu lagi, ya. Tapi kalau luka perang kan para sahabat juga, Nabi juga kan terluka. Perang Uhud kan Nabi terluka parah. Masa nggak sholat, ya? Karena lukanya susah, darahnya susah dihentikan kan. Itu bagian dari kedaruratan. Asal si lukanya dibalut, diperban, ya. Yang lain, mangga Pak Haji. Setan itu akan mendatangi dia sampai seseorang yang kamu pada waktu sholatnya, lantas menunjuk pada tubuhnya sehingga jumlah kekafiran dari hatinya berhasil telah sentuh atau batal wudunya pada ia tidak sentuh. Bila ini mengalami ini, maka janganlah ia keluar sampai dia mendengar suara konsumennya, bahkan dia rasa. Nah, ini sering ya kami alami pada saat sholat itu ragu-ragu, lalu juga kalau kita sholatnya panjang, berapa rakaat, kemudian di setan ada di mana-mana. Mungkin supaya itu kita lebih khusyuk, supaya kita lebih mendekatkan diri ke Allah, itu mungkin
supaya kita bisa meminimalkan gitu. Menurut Pak Ustadz, cacatnya bagaimana Ustadz supaya kita tuh berusaha. Iya. Tadi kan sudah Nabi jawab ya di hadis yang terakhir. Jadi kalau kita tiba-tiba ragu, jawab saja dalam hati tidak gitu. Bohong. Udah, insya Allah yakin lagi. Karena kan ragu itu harus dilawan dengan yakin, dan yakin itu harus dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita tiba-tiba ragu, ini udah batal belum ya? Kata Nabi kan tadi, faliyakul kadzabta, kamu bohong setan, saya nggak batal. Nah gitu, insya Allah kembali lagi khusyuk. Yang lain? Mengapa? Kami sampai ungkapan kiasan kami menuju wudu, terus ngobrol yang terbatal kiasan cuma itu. Nyanaha atuh wudu jeung ngobrol. Jadi ditunda dulu lah, ya. Memang nggak ada dalilnya ngobrol membatalkan wudu, atau wudu kalau ngobrol batal. Cuma itu tidak beradab sajalah. Masa sedang wudu ngobrol, tunda dulu, ya. Udah mau 5 menit. Nanti udah beres wudu baru itu gitu. Bisa kita jadikan dalil yang Nabi sedang kencing itu ya. Kemudian ada yang salah, Nabi tidak jawab. Wudu dulu, udah wudu baru Nabi jawab. Ya, jadi kata Nabi, saya segan untuk berzikir menyebut waalaikumsalam kalau tidak punya wudu, tuh kan. Pada orang itu butuh salam itu kan lebih utama daripada ngobrol. Nya bereskan helawe, bereskan dulu wudunya baru dijawab begitu. Ada lagi? Cukup? Ya baik, kalau cukup sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.